Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, setiap dari kita pasti mempunyai penyakit masing-masing. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit jantung. Ada yang diuji dengan penyakit kanker, atau bisa diuji dengan penyakit pendarahan di otak, stroke, anemia, dan lain sebagainya. Setiap kali kita sakit, pasti kita berusaha untuk memberobatkannya. Namun, pertanyaan kita saat ini, apakah jika memang penyakit itu adalah penyakit luar, secara panca indera kita bisa melihatnya, kemudian kita apakah pernah bertanya, apakah kita mempunyai penyakit hati, lalu apakah kita sudah berusaha untuk mengobatinya atau belum? Di manakah kita mencari obatnya? Inilah yang menjadi pokok pembahasan kita kali ini. Karena sesungguhnya kalau memang penyakit, ujung-ujungnya adalah kematian. Namun bila penyakit hati yang telah menggerogoti kita dan menjadi stadium 4 mungkin bisa jadi, tentulah ini berbahaya di dalam kehidupan kita yang sekarang ataupun kehidupan kita yang akan datang, yaitu di akhirat. Karena kita kalau di dunia ini hanya sementara saja jamaah. Paling 70 tahun, 50 tahun, 60 tahun selesai kehidupan kita. Tapi kehidupan di akhirat, walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang langgeng. Kalau kita masuk neraka kita secara langgeng. Kalau kita masuk surga, kita juga masuk surga di dalamnya secara langgeng, kekal abadi selamanya. Jamaah rahimakumullah, kita harus mengetahui sesungguhnya penyakit hati ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah karena penglihatan kita, kemudian tumbuh syahwat. Nah, inilah penyakit hati. Di dalam Al-Qur'annya Allah mengatakan, ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadin minan nisa. Wahai perempuan-perempuan Nabi atau istri-istri Nabi, kalian bukanlah seperti halnya wanita biasa. Ini taqaitunna fala takhdo'na bil qaul. Jika kalian itu berbicara, maka jangan sampai kalian itu melembut-lembutkan perkataan kalian. Fayatma'a alladzi fi qalbihi maradun. Karena ada orang-orang yang hatinya itu dipenuhi dengan rasa penyakit. Artinya jangan sampai melemah lembutkan sebagai seorang perempuan. Kalau memang kita berbicara, perempuan berbicara, haluslah dengan perkataan yang jangan sampai lemah lembut. Karena akan tumbuh syahwat di dalam tubuh orang-orang yang mempunyai syahwat. Nauzubillah. Ini yang pertama, syahwat. Yang kedua adalah di dalam Al-Qur'annya juga Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang-orang kafir, orang-orang munafikin, di dalam hatinya itu terdapat penyakit. Dan Allah akan memberikannya lebih lagi dalam penyakit tersebut. Bukanlah berkurang penyakit tersebut, malah bertambah jamaah. Ini adalah sifat-sifat munafik, sifat-sifat orang kafir. Mereka itu diibaratkan summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu buta tuli, tidak mendengar, tidak bisa melihat ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang namanya penyakit hati. Semakin lama, semakin bertambah, semakin berat kita bisa mengobatinya. Sehingga kita harus mengetahui bagaimanakah sifat-sifat orang-orang yang terhindar dari penyakit hati. Yang pertama, ulama banyak mengetengahkan tentang bagaimana orang yang terhindar dari penyakit hati. Pertama, dia adalah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Min alamatil qalbil muslim, kata ulama, al-mukhlis. Qul inni umirtu an a'budallaha lahuddin, mukhlisan lahuddin.
Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya diperintahkan untuk menyembah atau menaati Allah dengan ikhlas, secara ikhlas. Ikhlas ini jamaah rahimakumullah bukanlah diucapkan saja, tapi dipraktekkan. Sedekah, haji, puasa kita, sholat kita, kalau memang tidak ikhlas kepada Allah, maka tidak akan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang raja ketika zaman kekhilafan dulu, bagaimana raja itu membangun sebuah masjid dengan hartanya yang melimpah, dan dia ingin masjid itu dinamai dengan masjid atas namanya. Misalkan Masjid Amr, misalkan Masjid Arif Riyadi misalkan. Dia adalah seorang raja yang kaya. Namun jamaah rahimakumullah, ketika waktu hampir selesai pembangunan tersebut, mimpi-mimpi datang kepada sang raja bahwa pembangunan itu selesai, harus diatasnamakan masjid tersebut dengan seorang perempuan. Misalkan Ummu Hidayah misalkan. Dan ternyata betul, dia bangun dari mimpinya, bangun dari tidurnya terengah-engah dan merasa aneh dengan mimpi tersebut. Berlangsung mimpi itu untuk beberapa hari ke depan, 5 hari, 7 hari, seperti itu saja. Dan dia tidak mendapati masjid itu terbangun atas namanya. Masjid itu atas nama si Fulana. Kemudian dia cari, karena dia adalah seorang pemimpin, dia cari perempuan yang bernama Fulana tersebut, didapatinya, diajak ke kerajaan, ditanya, wahai Ummu Fulana, kenapa masjid itu selalu dinamakan atas namamu, padahal aku sendiri yang mendanahi, mensuplai seluruh pembangunan tersebut. Kenapa Allah kemudian mengatasnamakan atas namamu? Padahal ini adalah uangku yang aku alokasikan, sementara ente tidak mengalokasikan apa-apa. Terdiamlah si perempuan tersebut dan mengatakan, wahai khalifah, saya memang tidak pernah sama sekali menginginkan masjid tersebut atas namaku, wahai khalifah. Terus bagaimana kemudian Allah memberikan masjid itu atas namamu? Padahal engkau tidak pernah memberikan uang sepeser pun, betul kan? Ya, betul wahai khalifah. Tapi izin menyampaikan wahai khalifah, saya setiap kali pembangunan itu berlangsung dan para pekerja istirahat, saya akan menuangkan air minum dari rumah saya ambilkan sendiri, saya berikan kepada para pekerja tersebut. Mungkin itulah yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini adalah keikhlasan jamaah. Jangan sampai kemudian kita membangun masjid, madrasah, itu hanya karena ingin nama kita dieluk-elukan oleh orang lain. Tidak. Allah melihat kita. Allah melihat amal kita. Bukanlah melihat betapa banyak alokasi dana yang kita keluarkan untuk pembangunan tersebut. Tidak, tapi memang melihat bagaimana konsep keikhlasan itu ada di dalam hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hati yang selamat adalah jika memang perbuatannya selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat akan hisab-hisab Allah. Ini adalah orang yang senantiasa takwa kepada Allah. Ittaqullah. Takwalah kalian kepada Allah. Ini perintah para khotib setiap hari Jumat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa dia bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan pintu kemudahan dalam kehidupannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rizki yang tidak diterkira-kira olehnya. Ini adalah senantiasa berpikir bagaimana saya takut kepada Allah. Takut akan siksanya. Takut akan
siksa kuburnya, azab nerakanya, dan lain sebagainya. Dan di akhirat, jamaah rahimakumullah, Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah sesungguhnya tidaklah melihat wajah kalian. Kalian cantik hanya di dunia, tampan hanya di dunia. Bisa jadi kalian tidak akan tampan di alam kubur. Kalian tidak akan tampan di akhirat. Tapi orang-orang yang kita katakan sebagai orang-orang yang buruk di dunia ini, bisa jadi Allah akan mempercantik wajahnya, mempertampan wajahnya di alam kubur ataupun di akhirat nanti. Masya Allah. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu hanya melihat hati kalian. Bagaimana hati kalian ikhlas kepada Allah. Haji hanya karena Allah. Bukan haji untuk dieluk-elukan sebagai Bu Hajah. Pak Haji, silahkan di depan Pak. Karena Bapak sudah haji. Dan lain sebagainya. Tidak. Dan Allah juga melihat amal perbuatan kita. Bagaimanakah kita takwa kepada Allah? Kuncinya adalah itu, jamaah. Kemudian ada seorang istri Rasul namanya Safiyah binti Huyai. Ini beliau adalah seorang keturunan Bani Israel. Keturunan Israel. Yang mana dari mulai kecil memang dia dididik dari kalangan Bani Israel. Suatu ketika sebelum menikah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Safiyah mendengar perkataan pamannya yang berdiskusi panjang lebar dengan sang ayah. Saat kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, dia mengatakan, apakah memang ini Muhammad yang telah digambarkan di dalam kitab suci kita, Taurat, ataukah tidak? Karena sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, kata Allah dalam Al-Qur'annya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab dia, berupa Injil, Taurat, Zabur, dan lain sebagainya, mereka melihat Muhammad itu seperti hanya melihat anak mereka. Mereka bisa mensifati bagaimana hidungnya yang mancung, bagaimana mulutnya yang senantiasa tersenyum, bagaimana kulitnya yang putih bersih. Kemudian ada kumis mungkin bisa jadi, atau jenggotnya seperti apa, dan lain sebagainya. Tinggi posturnya seperti apa, mereka sudah bisa melihatnya. Karena sudah tergambar jelas di dalam Taurat serta Injil. Tapi mereka kemudian, kata Huyai, ya, kepada sang paman, apakah kita mengimaninya atau seperti apa? Karena Huyai bin Akhtab ini adalah pemimpin di antara orang-orang Bani Israel yang ada di Madinah. Kemudian pamannya mengatakan al-adawah tiwala umrihi. Kita akan memeranginya selama dia hidup. Masya Allah. Padahal dia itu sudah tahu bahwa sesungguhnya Rasul itu adalah utusan Allah. Sudah jelas tergambar di dalam Taurat serta Injil. Namun hatinya tidak kuasa untuk membendung kesombongannya. Berupa apa? Berupa al-adawah. Permusuhan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hatinya dipenuhi rasa benci, rasa iri orang-orang Bani Israel kepada umat Islam. Kemudian kita juga bertanya bahwa kenapa sih setan ini, ya, kenapa dia dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka pasti akan masuk neraka. Kenapa seperti itu? Karena hatinya merasa ada kesombongan di situ. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau wahai Allah menciptakan kami ini para setan ini dari api yang menyala-nyala, sementara engkau menciptakan Adam dari tin, dari tanah yang rendah mereka. Mereka rendah, kenapa kami harus bersujud kepada mereka? Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada para jin, pada para setan, iblis untuk masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan jamaah rahimakumullah, apa sih
obat dari penyakit hati ini harus kita ketahui bersama. Di dalam sebuah bait dikatakan wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun. Bahwa obat hati itu ada 5. Pertama adalah qiraatul Quran wa tadabburihi. Membaca Al-Quran serta mengingat-ingat maknanya. Maknanya seperti apa? Indahnya Al-Quran ini bukan hanya tentang bacaannya saja, apalagi Anda tidak pernah membacanya. Wajibkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membaca 1 juz. Minimal 1 juz saja. Murojaah pada waktu pagi hari, malam harinya, ba'da maghrib, TV dimatikan. Perintahkan anak-anak kita untuk pergi ke masjid, untuk membaca Al-Quran, untuk tadabbur Al-Quran, mengetahui betapa indahnya Al-Quran. Karena karena nomor 1 yang harus kita jadikan pedoman hidup dalam kehidupan kita ini adalah Al-Quran jamaah. Kemudian setelah itu, kalau kita tahu tentang Al-Quran menjadi obat untuk penyakit hati, yang kedua adalah khilaul batin, puasa. Puasa ini akan meredakan penyakit hati kita. Semakin banyak kita berpuasa karena Allah akan mengobati hati kita yang penuh iri, dengki, hasud dan lain sebagainya kepada orang lain, yang tidak percaya atas kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, ayat kauniyah ataupun ayat-ayat yang lain. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Berdiri kita malam hari untuk tahajudan. Zikir kita di malam hari. Malam ini sangat panjang. Silahkan bisa menikmati. Untuk taqarrub pada Allah, gelar sajadah kita, mendekatkan diri kepada Allah, angkat tangan kita, Allahu Akbar. Engkau maha besar, wahai Allah. Kalau memang apa yang aku rasakan ini besar, kalau memang musibah yang aku terima ini besar, engkau lebih besar daripada masalahku. Kalau memang kebesaran kita ini terletak dari nama kita, jabatan kita, engkau lebih besar daripada jabatanku ini, wahai Allah. Allahu Akbar. Kemudian, muajalah satu solihin. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada orang-orang yang solih. Dekat kita dengan para ulama, orang-orang yang solih, orang-orang yang baik budinya, takwa kepada Allah, maka kita akan menjadi baik hatinya. Ini yang ingin saya sampaikan dalam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.